Selamat pagi, Shalom, dan selamat hari Minggu. Selamat Paskah untuk kita sekalian. Adalah sebuah kegembiraan yang tak terucapkan dengan kata-kata ketika kita masih bisa merayakan misteri Paskah, bisa mengimani Yesus yang sengsara dan wafat, namun bangkit pada hari yang ketiga. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang seputar Paskah yang dirayakan di dalam gereja. Mengapa gereja merayakan Paskah? Paskah merupakan perayaan tertua di dalam gereja Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus yang oleh Paulus disebut anak domba Paskah. Umat Kristen awali hingga saat ini meyakini bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dimakamkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Paskah merupakan perayaan terpenting karena memperingati peristiwa sakral dalam hidup Yesus. Mengutip perkataan Paus Leo Agung tahun 440 sampai 461, menekankan pentingnya Paskah dan menyebutnya Festum Festorum, yang artinya perayaan dari semua perayaan, dan mengatakan bahwa Natal hanya dirayakan untuk mempersiapkan Paskah. Merujuk pada tradisi sinoptik yang ada dalam kitab suci, Paskah menunjukkan pada perjamuan kudus yang didasari dari perjamuan malam, yakni perjamuan perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya pada waktu malam terakhir. Malam terakhir ini dalam gereja Katolik itu dirayakan pada hari Kamis Putih. Gereja merayakan malam perjamuan terakhir sebelum Yesus mati. Yesus memberikan makna baru bagi Paskah Yahudi, di mana roti itu dilambangkan sebagai tubuh Yesus dan anggur dilambangkan sebagai darah Yesus. Maka Rasul Paulus dan Yohanes mengkaitkan kematian Yesus ini sebagai penggenapan domba Paskah Yahudi, di mana orang Yahudi sudah merayakan Paskah sebelumnya, dan mereka merayakan Paskah di Genisah atau di Bait Allah dengan mempersembahkan korban atau mempersembahkan domba. Nah, jadi di sini Yesus menjadikan dirinya sebagai korban atau domba. Maka sekali lagi Rasul Paulus dan Yohanes mengkaitkannya sebagai penggenapan domba Paskah Yahudi. Maka Rasul Paulus dan Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Paskah. Awal mula Paskah dalam gereja pada awalnya diperingati secara sederhana dan hanya lewat berdoa. Sumber yang paling awal yang menulis tentang Paskah ini adalah Melito dari Sardis. Melito dari Sardis yang menuliskan khotbah atau renungan tentang Paskah. Kemudian orang-orang Kristen saat itu melakukan napak tilas jalan salib yang kita kenal dengan Via Dolorosa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, orang Kristen Yahudi tetap merayakan Paskah Yahudi, namun mereka tidak lagi mengorbankan seekor domba karena Kristus dianggap sebagai korban Paskah sejati, satu kali untuk selamanya. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, memang ada perdebatan mengenai waktu perayaan Paskah. Namun secara pribadi hal ini tidak terlalu bermasalah, tidak berpengaruh besar terhadap keimanan saya. Karena yang pasti bahwa Paskah akan tetap terlaksana sebagai bagian penghayatan iman akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Saat ini kita merayakan Paskah dengan cara yang berbeda akibat pandemi COVID-19
saya merenungkan arti dan peran saya sebagai pengikut Yesus di tengah pergumulan, di tengah situasi, di tengah kesulitan saat ini. Apa arti kebangkitan Kristus di tengah situasi yang kita hadapi saat ini? Kebangkitan Yesus dari kematian memang tidak perlu kita ragukan lagi oleh akal budi kita. Ketika kita mau mencari kebenarannya, kita bisa menemukan dalam beberapa bukti, baik secara historis maupun biblis. Namun, hal itu tidak cukup bagi kita untuk sekedar tahu atau memendamnya dan menjadi milik pribadi sendiri. Saya membuat video ini untuk berbagi kasih, berbagi sukacita, kegembiraan, dan pengharapan akan Yesus yang telah bangkit. Yesus sendiri menyampaikan pesan kepada kita agar pergi dari kehidupan kita dan mengajar semua bangsa dengan melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Dan kita tahu apa pesan Yesus, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Lalu bagaimana kita bisa menerapkannya, menghayati Paskah di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya mengutip pesan Paskah dari Kementerian Agama kita, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Fahrul Razi, yakni sebagaimana Kristus yang menang melawan kematian, demikian juga kita harusnya mampu dan bangkit dan menang melawan setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Selain itu juga pesan Paskah mengajak kita semua untuk berani mewartakan Injil dan kebenarannya, kabar sukacita kepada semua orang. Pewartaan atau pengajaran sebagaimana yang dipesankan oleh Yesus bukan hanya tugas dari para pastor atau para suster, frater, biarawan, biarawati, atau mungkin pendeta, melainkan tugas kita semua yang sudah dibaptis dan menjadi pengikutnya. Kita semua yang sudah dibaptis wajib mewartakan Injil. Bagaimana caranya kita ambil bagian dalam pewartaan di tengah zaman sekarang ini? Tidak lain adalah melalui teladan, perkataan, tindakan, terutama perbuatan. Perintah dan ajaran Yesus hanya satu, yaitu cinta kasih. Mendengar cinta kasih memang sangat indah untuk kita dengarkan di telinga, namun sulit untuk dilakukan. Namun jangan khawatir, Yesus telah menunjukkan cinta kasih yang luar biasa melalui cinta kasih yang tampak dalam pengorbanan di salib, menunjukkan kebenaran bahwa Yesus bangkit. Selamat merayakan kebangkitan Yesus. Yesus sungguh Allah, terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.